Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala nabil hashimi Muhammadin wa ala alihi wasallim tasliman. Bapak ibu, ikhwan akhwat, saudara yang berbahagia, ada sebagian ikhwan kita bertanya, Ustaz, saya zikir kok panas badan saya, kok hangat badan saya, ada apa ini Ustaz? Apa saya jangan-jangan salah lagi zikirnya ya? Ya macam-macam kadang-kadang pertanyaan kita ya berkenaan dengan zikir, karena memang fenomena yang muncul ketika zikir itu macam-macam. Kali ini fenomena yang muncul itu sensasi tubuh, perubahan suhu pada tubuh kita, ada hangat-hangat gitu di badan. Kenapa itu terjadi? Dalam catatan saya itu ada 3 sebab. Yang pertama, sebab fisiologis, sebab yang ada di dalam tubuh kita. Yang kedua, karena sebab dari proses detoksifikasi, proses pembersihan batin. Dan yang ketiga adalah karena konsentrasi yang terlalu intens. Nah, yang pertama, kenapa badan itu kok berasa hangat ketika zikir adalah disebabkan oleh sebab-sebab fisiologis, sebab yang ada di dalam badan kita. Jadi, ketika zikir itu tanpa kita sadari, kita telah menstabilkan jantung. Sehingga dengan stabilnya jantung, yakni detak jantung itu, maka jantung itu lebih mudah untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Sumbatan-sumbatan di pembuluh darah menjadi terbuka. Darah pun menjadi mengalir dengan lancar. Jadi, sumbatan di pembuluh darah itu banyak yang terbuka. Darah mengalir dengan lancar, maka mengalirnya darah dengan lancar di tubuh inilah yang menyebabkan ada sensasi hangat-hangat di badan. Jadi sumbernya itu adalah jantung kita. Bapak Ibu, jantung yang sehat ini, detaknya yang stabil itu akan membuka sumbatan-sumbatan di pembuluh darah. Darah mengalir dengan lancar. Nah, mengalirnya darah dengan lancar itu nanti akan menyebabkan kita ada sensasi di tubuh, loh kok hangat-hangat gitu. Jadi gak usah kaget ya Bapak Ibu, kalau hangat-hangat di tubuh sebagai akibat dari zikir, nah itu pertanda darah itu mengalir dengan lancar sebagai akibat dari stabilnya detak jantung, sehingga badan menjadi sehat. Ini kan ada dalam isyarat baginda sallallahu alaihi wasallam ya Bapak Ibu. Inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Dalam tubuh kita itu ada segumpal daging. Bila baik, sehat, segumpal daging itu baik dan sehat pula seluruh badan. Bila rusak, sakit, segumpal daging itu rusak, sakit pula seluruh badan kita. Apa segumpal daging itu? Ala wahyal qalbu, yaitu jantung. Jadi qalbu secara fisiologis itu artinya jantung ya Bapak Ibu. Jadi jantung itu yang kita sehatkan, yang kita stabilkan apa? Detaknya. Maka ketika detak jantung stabil, pembuluh darah yang tersumbat akan semakin terbuka, darah mengalir dengan lancar. Maka dengan pengaliran darah yang lancar itu akan dirasakan sensasi hangat-hangat di tubuh kita. Nah, itu sebab pertama. Sebab yang kedua, ketika zikir itu badan jadi hangat-hangat gitu ya, karena kita sedang proses pembersihan batin Bapak Ibu. Ini ada sebetulnya sedikit saya jelaskan sebelumnya ya di pukulan jalalah. Di sini beliau para sahabat menjelaskan fayadribal jalalata biquwwatin nafsil mahbusi ala suwaida'il qalbi hatta yata'athara bihararatihi jami'ul badan. Jadi kita zikir jahar, kita kuatkan pukulan jalalah, kita terus bertekad untuk membuang kotoran-kotoran batin kita itu. Kita melakukan proses tasfiyah, tazkiyah atau detoksifikasi. Maka kemudian ya ta'athara bi hararatihi jami'ul badan. Ada sensasi yang kita rasakan di tubuh kita. Apa? Al-hararah, hangat-hangat gitu, panas-panas gitu di badan kita. Bahkan kadang sampai berkeringat kita berzikir. Nah, ini bagus. Kalau hangat yang muncul itu bagus. Itu berarti proses detoksifikasi berhasil kita lakukan. Tetapi kalau dingin, nah itu ada masalah. Itu tidak baik Bapak Ibu ya. Kalau dingin itu tidak baik di dalam proses pembersihan. Berarti kalau dingin itu ada penolakan di dalam batin kita, menolak untuk dibersihkan oleh zikir. Kan zikir itu adalah mesin pembersih digital pada kotoran batin kita. Ketika zikir itu ingin membersihkan secara digital, secara otomatis pada batin kita, tetapi kemudian ada di dalam batin kita yang lain itu menolak untuk dibersihkan oleh zikir. Jadi biasanya ini kan sampah-sampah sakit hati, sampah dendam. Zikir itu ingin membuang supaya kita mau memaafkan, tetapi kita tidak bersedia memaafkan. Kita memelihara sampah batin itu terus untuk mengendap. Nah, itu nanti sensasinya bukan hangat,
itu dingin. Ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau nanti zikir bekerja pada batin kita sehingga kita dipaksa untuk membuang kotoran-kotoran batin yang besar, sampah dendam, sampah sakit hati dan sebagainya, ya relakanlah supaya zikir itu maksimal, otomatis, digital di dalam membersihkan batin kita. Nanti sensasi yang akan kita dapatkan adalah al-hararah, hangat-hangat gitu. Ya Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian konsentrasi yang intens. Ini pun bisa membuat badan kita hangat waktu zikir. Nah, ini kan kalau konsentrasi yang intens itu lebih kepada zikir hobi ya, zikir hobi takalub di sini. Jadi ada tahapan pembinaan batin melalui zikir ya, kata Pak Sahabat Hanom itu zikir jahar yang pertama. Ini kan untuk detoksifikasi ya, membersihkan sampah-sampah batin yang besar. Yang kedua adalah zikir hobi takalub. Takalub itu dipaksakan. Kita memaksakan fokus pada zikir hobi. Yang ketiga adalah zikir hobi toba. Toba itu tabiat, otomatis. Jadi kita tidak memaksakan zikir hobi karena sudah hidup, sudah otomatis. Dan yang terakhir, yang keempat adalah zikir sir, zikir untuk kesadaran penuh, untuk arif billah. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, konsentrasi yang intens di tahapan zikir hobi takalub, kita memaksakan konsentrasi pada zikir hobi. Nah, ini pun bisa menyebabkan hangat di seluruh tubuh. Jadi prosesnya itu begini. Ingatan bawah sadar kita itu masih berantakan, pikiran kita masih ngablung, ngacaprek, ngalir ngidul. Lalu kemudian kita latihan duduk diam tawadhuh untuk memaksakan konsentrasi ingatan kita pada zikir hobi. Nah, ini kondisi ini tuh bisa kita ibaratkan seperti mutiara yang dibalut lumpur. Mutiaranya itu adalah ingatan zikir hobi. Lumpur-lumpur yang ada di sekitar mutiara itu bisa kita ibaratkan sebagai ingatan-ingatan bawah sadar, yaitu yang merupakan ingatan-ingatan selain zikir hobi. Jadi banyak sekali semeraut pikiran-pikiran bawah sadar itu di sekitar ingatan zikir hobi itu. Di tengah kondisi seperti itu kita memaksakan zikir hobi, maka nanti akan ada perubahan suhu pada tubuh kita sebagai akibat dari pemaksaan itu, dan kita merasakan sensasi hangat-hangat di badan. Jadi kalau hangat di badan, kita berhasil mengalahkan ingatan-ingatan selain zikir hobi tadi. Kita mampu menguasai ingatan-ingatan bawah sadar itu, sehingga yang muncul adalah ingatan zikir hobi. Nah, itu hangat-hangat juga yang muncul di badan kita. Sebaliknya kalau ingatan zikir hobi kalah, kita dikuasai oleh ingatan-ingatan bawah sadar itu, nah itu nanti sensasi yang akan kita rasakan di tubuh itu bisa dingin-dingin juga, sama seperti tadi Bapak Ibu sekalian ya. Nah itu, jadi konsentrasi yang intens tapi di tahapan zikir hobi takalub ini bisa memunculkan sensasi hangat di tubuh kita. Tapi ada juga begini Bapak Ibu sekalian, ada sebagian orang itu latihan konsentrasi, meditasi ya, tapi dia mengundang api. Jadi dia latihan konsentrasi, mungkin bagi para meditator di luaran sana ya, dia kemudian memvisualisasikan api di dalam objek meditasi yang dipilihnya. Jadi ada api di situ. Nah, konsentrasi kepada objek meditasi yang dikelilingi oleh visualisasi api itu, ini bisa juga menyebabkan panas. Nah, tapi kan tidak ada deteksian ini di luar sana ya Bapak Ibu sekalian. Ini biasanya kadang-kadang untuk membangkitkan kundalini katanya ya, macam-macam. Jadi dia latihan konsentrasi pada suatu objek tertentu, tetapi bersama dengan itu ada visualisasi api yang dimunculkannya. Nah, ini bisa juga. Macam-macam sih orang latihan meditasi itu ya. Kalau kita kan latihan tawadhuh atau tafakur. Ada juga kadang orang latihan meditasi itu dia kemudian memvisualisasikan atau membayangkan seakan-akan sedang dikutuk. Lalu dingin yang dia rasakan itu mungkin karena apa? Karena kuat konsentrasinya. Kalau kuat konsentrasinya dingin nanti dia merasakan visualisasi itu seakan-akan menyata. Atau sebaliknya, ketika dia meditasi itu dia membayangkan seakan-akan sedang di tengah api. Nah itu panas nanti hasilnya. Yaitu buah dari visualisasinya. Saking fokusnya dia pada objek konsentrasi dan visualisasi yang dimunculkannya itu. Jadi macam-macam ya Bapak Ibu sekalian. Tetapi kita ikhwan tekian tidak begitu ya Bapak Ibu sekalian. Kita belajar zikir itu untuk apa sih? Ya untuk membersihkan batin. Kenapa batin harus dibersihkan? Ya supaya tenang. Apa pentingnya ketenangan batin itu? Supaya kita berkesadaran penuh, atau dalam istilah lain ma'rifat. Apa pentingnya ma'rifat? Supaya akhlak itu akhlak yang mulia. Jadi kita belajar zikir itu bukan untuk karomah, bukan untuk sakti-saktian, walaupun ada, tapi itu bonus belajar zikir. Tetapi prinsip dasar yang terpenting kenapa kita belajar zikir itu adalah untuk akhlak yang mulia, baik pada ucapan, perbuatan tubuh, dan juga pikiran. Ini kuncinya adalah batin itu harus ma'rifat, harus arif billah. Sebelum itu batin itu harus tenang terlebih dahulu, tumakninah. Sebelum itu
tidak mungkin bisa berkesadaran penuh, ma'rifat, tidak mungkin bisa tenang batin itu kalau di dalam batin masih ada kotoran. Maka di tahapan awal pembelajaran zikir ya kita bersih-bersih batin. Jadi kita bersihkan, lalu kita mendapatkan ketenangan batin, lalu kita berkesadaran penuh. Maka dengan kualitas spiritual ini, akhlak otomatis menjadi mulia. Cager bager, akhlak yang baik, akhlak yang mulia pada zahir dan batin kita. Inilah sesungguhnya kenapa kita belajar zikir. Baik, itu saja dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga ada hikmahnya untuk batin spiritual kita. Allahumma sholli ala nabil hashimi Muhammadin wa ala alihi wasallim tasliman. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.